Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan belajar kita mata kuliah penulisan artikel ilmiah ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita dan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang bahasa artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah adalah karya ilmiah, bukan karya sastra ya. Sehingga bahasanya pun tentu mengikuti bahasa ilmiah ya. Bahasa ilmiah itu adalah bahasa yang baku, bukan bahasa yang seperti kayak sastra ya, yang biasanya dengan bahasa yang beliau-beliau mendayu-dayu ya, ya yang sangat menekankan pada keindahan. Tapi ini adalah bahasa baku, pakai bahasa yang ringkas, ya, singkat, ya, efektif ya. Sehingga ya kita bedakan antara bahasa sastra dengan bahasa ilmiah ini. Kita membahas bahasa ilmiah ini. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung unsur sastra ya, yang orang akhirnya, wah ini karya sastra apa karya ilmiah ini? Wah ini saja, wah seperti kalimat engkau bagaikan bunga di taman yang harum wanginya terbawa tetes air hujan lalu jatuh ke sungai berliku dan mengalir hingga muara. Ini kan bahasanya orang Satara, bahasa Satara ya. Biarlah ia mengarungi sungai itu dengan airnya yang jernih bagai surga. Ini bahasanya orang lagi satu hati ya. Ini bahasa sastra ya. Nah, bahasa ilmiah tidak beginilah. Ya, ya secara teknis bahasa ilmiah ini pada banyak menggunakan kalimat pasif ya. Nah, ini tujuannya untuk menekankan pokok persoalan atau berorientasi pada gagasan. Jadi dengan kita menggunakan apa bahasa yang kalimat-kalimat pasif, ini akan terlihat ya gagasannya. Peristiwa ditonjolkan ya, daripada pelaku. Dari peristiwa inilah kemudian akan tampak ya ada sebuah ide, sebuah gagasan yang bisa kelihatan dari situ. Jika dengan menonjolkan pelaku peristiwa, ini maka akan menjadi objektif. Jadi bukan subjektif, tapi objektif yang ditonjolkan adalah peristiwanya ya, bukan pelakunya ya. Contohnya adalah mempelajari IPS, ini peristiwa ya, oleh guru di SMP Negeri 1 Madiun. Ini pelakunya berarti dilakukan dengan metode yang bervariasi. Nah, ini kan kalimat dengan menekankan pada peristiwa dan kalimat pasif yaitu dengan kata dilakukan, pasif dan lebih menentukan peristiwa. Jadi apa ide yang bisa kita tampak dari sini? Yaitu ide tentang belajar IPS. Bahwa pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Madiun ini dilakukan dengan berbagai metode ya. Dengan metode yang bervariasi. Ini kan ide. Jadi sudah bisa ditangkap idenya ya dari kalimat pertama. Metode yang bervariasi diterapkan dalam belajar IPS oleh guru. Nah, ini kan pasif ya, supaya sama-sama ya. Jadi sama dengan yang contoh yang pertama, tapi ini hanya dengan modifikasi kalimat yang berbeda. Tapi sama-sama dimulai dengan peristiwa ya. Yaitu peristiwa diterapkannya metode yang bervariasi oleh guru-guru di SMP Negeri SMP Negeri 1 Madiun ini. Sama-sama menyelesaikan peristiwa ya. Dan dengan kalimat pasif, yaitu dengan kata diterapkan. Nah, berbeda ini dengan kalimat ini ya, yang kalimat pasif misalnya. Guru IPS, ini pelaku, ya, ditentukan pelakunya ya, sehingga kan belum bisa kita tangkap ini ide apa ini, ada peristiwa apa, ada gagasan apa, kan hanya guru IPS, pelaku saja, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, kan di belakang, yang di depannya pelakunya ya, belum mencerminkan adanya peristiwa yang di situ ada gagasan, ada idenya ya. Ini kalimat aktif dan lebih menunjukkan pelaku, menunjukkan guru daripada uh, pembelajarannya ya. Ini contohnya begitu ya, bahwa sebuah kalimat pasif, kalimat karya lima itu
bahasanya itu bahasa yang lebih menonjolkan peristiwa dan kalimat asik, kalimat uh, pasif ya. Ya, nanti situ dapat ditangkap ide atau gagasannya. Nah, bahasa ilmiah juga adalah bahasa yang efektif ya. Bukan bahasa yang koyo ya istilahnya ya kalau bahasa saya. Nah, ini merasa alami nih waktu saya ujian tertutup ya, ujian di itu 11 Maret itu pengujinya itu ada yang eh, ini ya tiba-tiba mengangkat disertai saya diangkat ini seperti orang menimbang-nimbang ya menimbang-nimbang ya, dia bertanya Pak ini kalau disertasi panjenengan ini ditimbang ini berapa kilo kira-kira ini kan kalimat sindiran ya bahwa disertai saya terlalu tebal ya kalau wah, mungkin karena banyak halamannya ya itu mungkin ya dinilai banyak kalimat-kalimat atau ya apa ya data-data yang sungguhnya tidak begitu urgent untuk dimasukkan ya tapi mungkin karena saya saking semangatnya ya menyusun disertasi sampai wah, uh, banyak sekali halamannya ya. Nah ini oleh beliau akhirnya disarankan ya agar lebih efektif lagi dalam menyusun disertasi ya sudah tidak sampai setebal itulah ya. Ya walaupun apa karena penelitian saya adalah ada unsur kualitatifnya ya memang biasanya kan banyak datanya ya kalau kualitatif itu banyak narasi ya. Ya tapi ya salah satu resikonya itu akhirnya menjadi terlalu banyak halamannya ya dan dinilai ya mungkin perlu banyak ngoyo-ngoyonya gitu ya. Jadi sekali lagi bahasa ilmiah adalah bahasa yang efektif ya dan terlalu banyak kalimat bersayap yang itu menjadikan panjangnya kalimat panjang akhirnya berdampak pada panjangnya halaman ya jumlah halaman ya sudah kebutuhan lah sesuai kebutuhan dengan kalimat atau bahasa yang efektif ini. Nah ini bahasa atau kalimat efektif itu ditandai dengan paragraf yang terlalu panjang. Wah ini akhirnya karena saking semangatnya ingin menampilkan data sebanyak-banyaknya yang berada di lapangan akhirnya kemudian ya membuat kalimat akhirnya panjang sekali karena datanya banyak menjadikan kalimat panjang satu halaman wah dua paragraf atau bahkan satu paragraf gitu. Ini kan menjadikan pembaca nanti mudah lelah membacanya ya. Ya satu paragraf kira-kira bisa dibaca satu dua ke depan mata lah ya, jangan terlalu panjang ya. Ya satu dua tiga ke depan mata ya. Jangan sampai kemudian membaca sampai menerleng bacanya. Karena satu halaman satu paragraf atau dua paragraf ya itu kan sudah cukup melelahkan bagi pembaca ya. Dan satu paragraf itu terdiri dari satu ide utama atau main idea dari gagasan itu atau supporting idea. Jadi satu paragraf itu terdiri dari dua itu ya, dua unsur itu, ide utama dan ide pendukung. Data, apa, gagasan utama dan gagasan pendukung, main idea dan supporting idea. Ini dalam kita menyusun satu kalimat itu begini ya, memasukkan dua unsur ini, unsur ide utama dan unsur ide pendukung atau penjelas. Nah, contoh ini ya. Ini satu paragraf, ini agak panjang ya. Wah ini ya sudah terlalu panjang ini. Tapi ini untuk menjelaskan ya apa mana gagasan utama dan mana gagasan pendukung. Ya, yang saya cetak merah itu adalah gagasan utamanya ya, atau main idea. Itu bahwa motivasi merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan belajar. Ini kan gagasan penting, gagasan utama ya. Bahwa motivasi itu punya peran penting dalam keberhasilan belajar. Jadi kan kalimat ini intinya ini ya, ide utamanya ini. Nah, terus kalimat-kalimat berikutnya adalah ide-ide pendukung atau gagasan pendukung ya, gagasan apa kalimat-kalimat penjelas yang mendukung main ide ini, mendukung ide utama ini. Wah, misalnya ini kutip dari para ahli ya, untuk mendukung gagasan kita ini, kalimat pertama yang merupakan gagasan utama ini kita dukung dengan pendapat para ahli ya, untuk menguatkan ya, untuk menjelaskan bahwa motivasi itu memang punya peran penting dalam mencapai keberhasilan belajar. Misalnya
dari uh, ahli Harandini ya, merupakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seorang, ini tentang motivasi ya, sebagai energi penggerak yang akan memperkuat tingkah laku ya, sehingga ini menjadi faktor penting dalam kegiatan belajar. Menjelaskan ya ide utama kita tadi itu. Terus ini juga dari Agustina dan Kurniawan ini ya, bahwa motivasi belajar ini punya peran penting dalam naik turunnya prestasi. Oleh karena itu, maka motivasi belajar berpengaruh terhadap tujuan belajar. Dan juga dari Wadiman ya, ini cukup kuat ini, gagasan utama ini didukung oleh tiga penjelas dari para ahli ya, atau tiga supporting idea, gagasan pendukung ya, jelas dari main idea. Saktiman ini juga, motivasi adalah suatu kegiatan yang timbul dari dalam diri sebagai penggerak yang melakukan pembelajaran dengan hasil akhir, yaitu tujuan belajar. Ini kan semua mendukung ya main idea tadi, kalimat-kalimat yang mensupport ya, gagasan utama tadi tentang motivasi yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, contohnya gitu ya, dibuat satu paragraf dengan satu main idea dan supporting idea. Supporting idea ini ya ini tiga supporting idea ini sudah cukup lah ya, sudah cukup kuat untuk mendukung gagasan utama tadi. Nah, itu ya bagaimana membuat kalimat ya, paragraf ya. Terus tidak kalah pentingnya adalah karya tulis yang baik itu adalah diawali dengan kalimat yang menarik. Wah ini. Jadi kalimat pertama itu sebaiknya semenarik mungkin. Nah, mengapa demikian? Ya karena dari awalnya kalimat yang menarik inilah nanti akan menjadi pertimbangan bagi pembaca. Ia akan melanjutkan membaca ataukah menghentikan membaca. Nah, jadi kalau begitu membaca kalimat pertama kalau sudah dia tertarik dan tergugah rasa ingin tahunya, maka dia akan memutuskan untuk terus membaca. Tapi sebaliknya, jika ia membaca kalimat pertama saja kok sudah wah, sudah nggak ada interest sama sekali ya, sudah tidak tertarik sama sekali ya, dan ya juga tidak membangkitkan rasa ingin tahu, ya sudah, mungkin dia akan memutuskan, wah, sudahlah, saya sudah tahu saya ya, arahnya sudah tahu ini, uh, tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya akan kalau misalnya saya akan melanjutkan membaca ini, saya sudah tahu lah, dan tidak menarik ini, dia akan berhenti membaca barangkali ya. Itulah fungsi kalimat pertama yang menaik ya, yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi pembaca untuk melanjutkan membaca ataukah menghentikan. Oh, ini nomor tadi ya. Ya ini. Kalimat pertama adalah diawali dengan kalimat menarik. Nah, misalnya dulu saya pernah membuat suatu artikel ya, artikel ilmiah populer waktu itu ya, yang saya kirim ke sebuah media massa di Solo ya, Solo Post itu ya, ini karya ilmiah populer. Nah, kalimat pertama saya itu pendek sekali. Waktu itu saya menulis tentang Solo ya, kota Solo ya, karena saya bahas sejarah waktu itu ya, saya masa kuliah S2 di sejarah, saya menulis tentang Solo dari sudut pandang sejarah dan budaya. Nah, saya mengawali kalimat dengan pendek saja, yaitu pada mulanya Solo adalah sebuah desa. Hanya 6 kata ya, satu kalimat 6 kata. Pada mulanya Solo adalah sebuah desa. Jadi efektif, singkat ya. Tapi kemudian juga menjadikan orang bertanya, oh ternyata Solo dulu sebuah desa ya. Dulu hanya sebuah desa dan sekarang sudah menjadi kota yang sedemikian menjadi magnet ya. Daya tarik yang ya tinggi ya dari berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ternyata itu dulunya hanya sebuah desa. Sekarang bahkan sudah banyak dikenal di dunia internasional ya. Nah, apalagi setelah presidennya Pak Jokowi ini yang asli Solo ya. Akhirnya orang kan apa merasa ingin tahunya kan tergugah ya. Dulu hanya sebuah desa kok sekarang seperti ini. Bagaimana perkembangannya ini?
Hanya kan akhirnya pembaca akan memutuskan untuk membaca sampai selesai karena kalimat pertama menarik, ya bagi mereka dianggap menarik ya, dan ya Pak Sopos juga akhirnya menerbitkan sehingga kan dianggap layak ini ya untuk diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang. Sehingga begitu orang baca kalimat pertama itu dan dia merasa tertarik dan rasa ingin tahunya eh, besar ya, akhirnya terus dia akan baca terus sampai selesai karya tulis saya itu ya. Gitu ya. Gitu, contoh bagaimana pentingnya fungsi kalimat pertama. Ya, begitulah kira-kira yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga menambah khasanah kita pengetahuan ya, dan juga keterampilan kita dalam membuat karya tulis ilmiah ya, terutama dari sisi bahasa dan juga teknis penyusunan kalimat dan juga dalam menjadikan karya ilmiah ini karya ilmiah kita ini menarik ya bagi pembaca ya, dengan membuat kalimat pertama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.